apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan batang ganja ditemukan di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya di Kabupaten Karo. Pengoplosan ratusan tabung gas berbagai ukuran di Medan disita Polda Sumatera Utara. Meraup keuntungan jutaan rupiah dari budidaya jangkrik. Ratusan batang ganja ditemukan di kawasan hutan konservasi Tahura, Taman Hutan Raya, di perbatasan Kabupaten Karo dan Langkat. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan 2 warga yang membawa ganja dalam karung. Puluhan personel kepolisian Kabupaten Karo menyisir kawasan hutan Bukit Barisan pada Rabu pekan lalu. Ratusan batang ganja ditemukan di kawasan hutan konservasi Tahura, Taman Hutan Raya, di perbatasan Kabupaten Karo dan Langkat. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan 2 warga yang membawa ganja dalam karung. Keduanya merupakan warga desa Kuta Rakyat, Kecamatan Namanteran. Setelah dilakukan interogasi, polisi kemudian menyisir hutan. Hasilnya, ditemukan lebih kurang 208 batang ganja berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga siap panen. Seluruhnya ditemukan dalam 6 titik penyisiran lokasi. Malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim mengamankan tersangka, kemudian berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka, sampai dengan dini hari kita melakukan pengembangan dari mana tersangka mendapatkan ganja atau barang tersebut. Ratusan tabung gas berbagai ukuran disita oleh Polda Sumatera Utara dari tempat pangkalan resmi penyedia gas LPG. Pasalnya, tempat tersebut telah dilakukan pengoplosan gas. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kamis malam menggerebek praktik pengoplosan gas yang diduga dilakukan oleh satu pangkalan resmi penyedia gas LPG. Pangkalan itu berada di kawasan Barubas Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Pangkalan itu baru beberapa bulan pindah dari sebelumnya berada di Kecamatan Selayang. Selain menjadi pangkalan gas, bangunan itu juga difungsikan sebagai tempat pemasaran kelapa parut. Saat penggerebekan, tampak pekerja memindahkan gas dari tabung gas melon ke tabung gas non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses pengoplosan menggunakan pipa selang. Yang tahu ini di Jalan Sekapuas ini, lingkungan 2 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Beliau ini adalah jual kelapa dan pemarut kelapa serta jualan gas. Itu aktivitas yang kita ketahui, karena dan ini pun baru belakangan, ini kan dari Selayang. Pindahan. Makanya itu ada papannya itu masih Selayang gitu, Nopan. Dalam penggerebekan ini, ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran disita oleh Polda Sumatera Utara. Polisi belum dapat menaksir jumlah kerugian yang ditimbulkan. Aktivitas pengoplosan demi meraup untung dari penjualan gas subsidi yang dioplos ke tabung gas non-subsidi di pangkalan ini telah berlangsung selama 6 bulan. Pada plang atau papan penanda, nama agen terpampang Pusat Koperasi Kartika Bukit Barisan. Namun Polda Sumatera Utara belum memastikan adanya indikasi keterlibatan pihak tersebut dalam aktivitas ilegal ini. 3 orang yang diringkus masing-masing Andri Pranata, Rodi Tanjung, dan Novandi. Namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berperan sebagai juru oplos, membersihkan serta memasarkan gas hasil oplosan. Sedangkan pemilik, yaitu Beni Sinaga, disebut kabur dari penggerebekan. Yang inisial RT ini bertugas untuk memindahkan yang 3 kilo ke 12 kilo maupun 50 kilo dengan menggunakan JOS, alat bantu pipa. Inisial NF
ini berperan untuk membersihkan setelah dilakukan oplos dari 3 kilo ke 12 kilo. Dan satu lagi saudara APG inilah yang menjual ya dalam bentuk yang sudah ukuran yang 12 kilo. Selain beresiko tinggi memicu ledakan dengan aktivitas pengoplosan, ironisnya pangkalan ini justru mengambil keuntungan di tengah jeritan masyarakat atas kelangkaan memperoleh gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Waspada saat meninggalkan sepeda motor Anda, apalagi jangan sampai kunci tertinggal. Akibat ditinggal saat hendak membuka warung, motor penjual sate di Kota Medan raib dibawa kabur kawanan maling. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Malaka, Kota Medan. Saat pencurian terjadi, pemilik sepeda motor sedang membuka warung makanan miliknya. Tanpa ia sadari, kunci kontak sepeda motor tertinggal bersama motornya di depan warung. Ketika dua orang pelaku melihat situasi itu, kawanan maling menggunakan kesempatan tersebut dengan melarikan motor tanpa bersusah payah. Saya parkir di sini kan, saya lupa membawa kunci masuk. Jadi lupa membawa kunci masuk, begitu sekitaran jam 2 lewat, 1 jam lebih lah, saya ingin keluar, dan saya baru ngantuk udah kosong tuh kan, nggak ada, lalu saya cari meja juga udah nggak ada. Nah, jadi sore saya tunggu nyari sampai saya cek CCTV dari apa tetangga kan, rupanya benar ada kehilangan. Korban sudah melaporkan peristiwa kehilangan ini ke Polsek Medan Timur. Rekaman CCTV yang jelas merekam wajah dan plat nomor kendaraan pelaku, diharapkan polisi segera menangkap keduanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dokter penyuntik spuit kosong vaksin COVID-19 pada siswa di sebuah sekolah dasar pada Januari 2022 lalu menjalani putusan di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Dr. Gita Aisyah Rita dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Masih ingat dengan kasus suntik vaksin COVID-19 kosong? Kasus yang terjadi pada Januari 2022 lalu ini sempat viral dan mengundang kehebohan di tengah penanganan COVID-19. Dr. Gita Aisyah Rita menjadi terdakwa dalam kasus ini atas tuduhan melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 kosong atau tidak sesuai aturan kepada anak sekolah dasar. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan diketahui oleh Hakim Immanuel Tarigan. Dalam perkara ini terjadi dissenting opinion antar majelis hakim. Ketua majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berbeda dengan dua hakim anggota yang meyakini terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penghalangan dalam penanggulangan wabah penyakit menular. Atas perbuatan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan serta denda Rp500.000 subsidi dari 2 bulan kurungan. Putusan ini tidak akan dijalani oleh terdakwa, namun jika di kemudian hari terbukti melakukan tindak pidana lain sebelum melewati masa percobaan selama 6 bulan, maka terdakwa wajib menjalani hukuman ini. Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. Usai mendengar putusan, terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa Redianto Sidi menyatakan putusan hakim belum cukup adil bagi kliennya sebab tidak terdapat korban maupun kerugian yang ditimbulkan. Benar sekali bahwa tenaga kesehatan dalam menjalani tugas itu terlindungi oleh undang-undang tenaga kesehatan. Harusnya ada pemeriksaan dulu bahwa pembuktian dalam medis bukan pembuktian sebagaimana pidana umum, pidana khusus yang lainnya. Ini berkaitan dengan pembuktian secara ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini tidak pernah dilakukan di persidangan oleh jaksa, namun terdakwa sayangnya dipersalahkan, ya, dianggap menghalang-halangi penanggulangan wabah. Saya tanya di mana ada wabah di Kecamatan Medan Labuhan atau di SD Sudiro Wahidin Sudir, mana wabahnya? Kenapa terdakwa harus diminta pertanggungjawaban karena menghalangi penanggulangan wabah, padahal dia telah menyuntik melakukan vaksinasi lebih dari 200 peserta. Pada bulan Januari 2022, Dr. Gita tergabung dalam petugas vaksinator di salah satu sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Polsek Medan Labuhan. Orang tua siswa yang turut mendampingi vaksinasi merekam proses penyuntikan vaksin yang dilakukan terdakwa.
Dalam video yang akhirnya viral memperlihatkan tabung spuit yang disuntikan dalam keadaan kosong. Tutia Lewea Lubis melaporkan dari Kota Medan.